Assalamualaikum, selamat datang di Twins Private Course Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi peluang, di mana materi ini adalah materi terakhir di semester 2 kelas 8 SMP. Definisi peluang adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi peluang sinonimnya juga bisa disebut sebagai kemungkinan. Simbolnya adalah P ya. Jadi misalnya disuruh menghitung peluang kejadian A, itu bisa disimbolkan sebagai berikut. PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah banyaknya anggota kejadian A. Sedangkan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Jadi seluruhnya. Dalam ruang sampel itu berapa anggotanya, itu disimbolkan NS. Nilai dari suatu peluang adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai peluang itu di antara 0 dan 1. Bagaimana kalau peluangnya bernilai 0? Jadi peluang bernilai 0 ketika kejadian tersebut mustahil terjadi. Sedangkan peluang bernilai 1 apabila kejadian tersebut sudah pasti terjadi. Contoh kejadian yang mustahil peluang sama dengan 0 adalah matahari terbit dari barat. Atau seekor gajah berkembang biak dengan cara bertelur. Itu merupakan contoh kejadian yang mustahil sehingga peluangnya bernilai 0. Kalau misalnya contoh kejadian sudah pasti terjadi, peluang sama dengan 1, contohnya adalah terjadinya siang dan malam. Karena setiap hari sudah pasti terjadi ya siang dan malam. Otomatis kalau ditanyakan peluang terjadinya siang dan malam adalah sama dengan 1 karena kejadian tersebut sudah pasti terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal mengenai soal peluang ya, bab peluang. Contoh yang pertama, sebuah kantong berisi 8 bola merah, 12 bola kuning dan 10 bola biru. Dari kantong diambil sebuah bola, maka peluang terambilnya bola merah adalah yang ditanyakan di sini adalah bola merah ya. Maka kita harus menentukan dulu banyaknya anggota ruang sampel. NS. Jadi NS-nya kita tentukan dulu. NS-nya terdiri apa saja? Dalam kantong tersebut terdiri dari bola merah, bola kuning, dan bola biru. Nah, tinggal dihitung saja, dijumlahkan mereka. 8, merahnya ada 8, kuningnya ada 12, birunya ada 10. 8 tambah 12, 20, 20 tambah 10 adalah 30. Jadi banyaknya anggota dalam ruang sampel tersebut adalah 30. Karena yang ditanyakan adalah bola merah, maka NA sudah pasti merupakan jumlah bola merah dalam kantong ya. Kalau yang ditanyakan merah, maka NA-nya juga N merah. Banyak bola merah dalam kantong tersebut. Ada berapa bola merahnya? Ada 8. Maka peluangnya adalah peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya 8, NS-nya 30. Jadi jawabannya 8/30. Karena di opsi tidak ada 8/30, maka kita harus sederhanakan saja. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 30 bagi 2 adalah 15. Jawabannya 4/15. Jadi B. Soal selanjutnya, dalam kantong terdapat 8 bola yang diberi angka 1 sampai 8. Jadi dalam sebuah kantong ada 8 bola di mana bola-bola tersebut diberi angka yaitu nomor 1 sampai nomor 8. Jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambil bola bernomor bilangan prima adalah, kita tentukan dulu NS-nya. NS, jadi anggota ruang sampel. Karena di kantong terdapat 8 bola, maka anggota dalam ruang sampel tersebut adalah 8. Kita tinggal menentukan NA sekarang. Karena yang ditanyakan adalah bola bernomor bilangan prima, maka kita tinggal menentukan dari angka 1 sampai angka 8 itu bilangan primanya ada berapa. Kita tulis dulu
Ini bola pertama, bola kedua, bola ketiga, bola keempat, bola kelima, bola keenam, 7, dan 8. Ada 8 bola dalam kantong. Yang ditanyakan adalah bola yang bernomor prima. Dari 1 sampai 8 yang merupakan bilangan prima yang mana? 2, 3, 5, dan 7. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya, anggota kejadian A-nya ada 4. Peluangnya berapa? Peluangnya tinggal dibagi saja. NA dibagi NS. NA-nya 4, NS-nya 8. 4/8. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang muncul mata dadu kurang dari 4 adalah, kita tentukan dulu langkah pertama, cari NS lagi ya. Sebuah dadu. Sebuah dadu berarti jumlah anggota ruang sampel sebuah dadu ada berapa? Karena mata dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sebuah dadu memiliki mata dadu berjumlah 6, maka NS-nya juga sama dengan 6. Peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti lebih kecil ya, lebih kecil dari 4. Angka berapa yang lebih kecil dari 4? Adalah 1, 2, dan 3. Inilah yang dimaksud dengan NA, anggota kejadian A. NA-nya ada berapa? 3. Maka peluang dari kejadian A tinggal pembagian lagi, NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6, 3/6. Ada nggak jawabannya 3/6? Nggak ada, berarti harus disederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Soal selanjutnya. Bila 2 dadu dilambungkan atau dilempar bersamaan, maka peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Kalau dadunya 1, tadi NS-nya sama dengan berapa? Sesuai dengan mata dadu. Mata dadu 6 berarti ya NS-nya 6. Kalau 2 dadu NS-nya berapa? Tinggal dikali saja ya. Mata dadu pertama, jumlah mata dadu pertama dikali dengan jumlah mata dadu kedua. Karena sama-sama 6, punya mata 6, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Ini cara cepat untuk mengingat-ingat saja ya. Kalau misalnya mau cara lambat, maka kamu harus membuat atau menggambar dengan cara tabel terlebih dahulu. NS-nya sudah ketemu 36, maka kita harus menentukan NA terlebih dahulu. NA, karena yang ditanyakan di sini adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 8, berarti NA itu ditentukan lewat mana? Nah, jadi kalau dia minta berjumlah 8, artinya ketika mata dadu pertama dijumlah dengan mata dadu kedua, itu harus berjumlah 8. Harus berjumlah 8. 8 itu bisa dihasilkan dari penjumlahan angka-angka berapa? Misalnya mata dadu pertama keluar angka 3. 3 tambah berapa yang ada? 8, 5 gitu ya. Kalau mata dadu keluar 5, maka mata dadu keduanya harus 3 supaya 5 tambah 3 hasilnya 8. Kemudian cari lagi kombinasi angka-angka yang ketika dijumlahkan antara mata dadu pertama dengan mata dadu kedua itu harus berjumlah 8. Selain 3 tambah 5, 5 tambah 3, ada lagi enggak yang ketika dijumlahkan sama dengan 8? Oh ada, 2 tambah 6 ya. 6 tambah 2 bisa. Terus ada 4 tambah 4. Selain ini ada enggak? Bisa 1 tambah 7. Enggak bisa karena mata dadu, ingat mata dadu itu hanya angka 1 sampai angka 6. Jadi enggak boleh misalnya 8 1 tambah 7. 7 tambah 1 jelas tidak mungkin ya, karena batasnya itu hanya dari angka 1 sampai angka 6. Berarti ada berapa kemungkinan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang disebut dengan anggota kejadian A, yaitu sama dengan 5. Maka peluang A-nya berapa? 5 dibagi 36.
Jawabannya yang A. Oke, gampang ya. Kemudian kita beralih ke soal yang terakhir. Ini tentang uang ya, uang logam. 3 uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali, maka peluang muncul 2 gambar dan 1 angka. Nah, kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus kalau kalian belum hafal polanya, kalian bisa pakai bantuan diagram pohon ya. Kita gambar dulu. Uang logam pertama itu memiliki kemungkinan keluar angka atau keluar gambar ya. Karena uang logam itu memiliki 2 sisi. Sisi angka yang ada angka, tulisan angkanya gitu, dan sisi sebaliknya adalah berupa gambar. Uang kedua juga sama. Uang kedua pasti punya 2 sisi juga, angka dan gambar. Nah, uang ketiga sekarang juga memiliki sisi 2 ya, sisi angka, sisi gambar, jadiin satu semua. Kemudian baru ini uang pertama, uang kedua, dan uang ketiga. Jadi kita tinggal tulis saja. Kemungkinan pertama keluar apa? Angka, tulis angka. Oh, kemungkinan pertama ketika dilempar bisa jadi ketiganya itu menunjukkan sisi angka semua. Yang kedua bagaimana? Angka, gambar. Tinggal mencatat sesuai urutannya saja, angka, gambar. Kemudian yang ketiga, angka, gambar, angka. Terus ini ya sampai habis. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka. Lanjut ya, GAG, GGA. Kalian tinggal menuliskan secara berurutannya saja, GGG. Nah, ini semua. Ini merupakan banyak anggota ruang sampel. Ada berapa tuh? 2, 4, 6, 4. Ada 8 NS-nya. Lalu NA-nya berapa? NA-nya ditanyakan tadi di soal yang muncul 2 gambar dan 1 angka. Berarti G-nya harus 2, A-nya harus 1. Dari ke-8 titik sampel ini mana yang menunjukkan 2 gambar 1 angka? Cari aja yang keluar G-nya berjumlah 2 dan angkanya berjumlah 1. Nah, ini ya. G-nya 2, angkanya 1. Ini enggak. Ini GAG, G-nya 2, angkanya 1. GGA, G-nya ini ada 2, angkanya 1. 3. Berarti NA-nya ada 3. Berarti PA-nya berapa? Peluangnya adalah seperti tadi, NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 8. Jadi jawabannya 3/8. Kalau mau menentukan secara langsung, NS nggak perlu gambar gini juga bisa ya. Jadi NS karena uangnya ada 3. Karena satu uang sampelnya ada berapa? Angka, gambar ada 2. Ada 2 kemungkinan. Kalau uangnya berjumlah 3, berarti 2-nya harus dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini uang yang pertama. Uang yang kedua, uang yang ketiga. NS-nya 8. Tuh, sama kan? Jadi lewat ini boleh, lewat diagram pohon juga boleh.